Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, silahkan operator dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa tugas akhir itu ada dua, yaitu yang pertama adalah syarah, yang kedua adalah talhis atau skripsi. Dan skripsi ada dua, yaitu muamalat dengan munakahat. Nah, langsung saja kami pilih nomor 13. Silahkan dibuka. Silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Hilmiah Hidayati, asal Bondowoso, nama wali Sohih Abdurrahman. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Ta'thir Zawajul Bakar ala Nafsiyatil Fatati wa Biologiyatiha fi Syariatil Islamiyah. Lanjut. Dari judul tadi saya berangkat dari 3 alasan. Yang pertama yakni minimnya pemahaman dari kedua orang tua dan remaja yang menikah di usia dini terhadap beberapa dampak yang mungkin akan terjadi setelah pernikahan dini. Yang kedua yakni banyaknya kemudaratan yang mungkin akan terjadi setelah pernikahan dini, spesifikasi psikologis dan biologis. Yang ketiga yakni mengetahui hukum pernikahan usia dini di dalam persyariat Islam. Lanjut. Muskilatul wahthi. Di sini saya memiliki kemuskilan. Yang pertama, apa saja sih yang dapat terjadi atau dampak setelah pernikahan usia dini, spesifikasi biologis dan psikologis. Dan yang kedua yakni bagaimana syariat Islam memandang hukum pernikahan dini berdasarkan teori maslahah mursalah. Lanjut. Di sini saya sedikit memberikan cuplikan gambaran, sedikit ada dampak negatif. Yang pertama terhadap remaja, yakni dapat menyebabkan kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara, mohon maaf, dan keguguran. Bagi keturunan dapat menyebabkan berat badan bayi, lahir rendah, dan lain sebagainya. Di mana beberapa cuplikan tersebut dapat terjadi akibat beberapa organ dari tubuh itu masih belum matang. Seperti, lanjut saja. Teori yang saya pakai atau manhaj yang saya pakai ada dua, yakni manhaj usuli dan sebagai penguatnya saya menggunakan manhaj qaidah fiqh. Lanjut. Manhaj usuli yang saya pakai yakni teori maslahah mursalah. Kenapa saya tampilkan ketiga di situ? Karena agar paham saja maslahah itu ada berapa. Yang pertama mu'tabaroh, muluwah, dan maslahah mursalah. Yang saya pakai di sini adalah maslahah mursalah, di mana dalam pengertiannya yakni al-maslah mursalah hiya al-masalih allati lam yashi asy-syari' hukman li tahqiqiha wa lam yadulla dalilun syar'iyyun li tahqiqiha. Seperti itu. Lanjut. Manhaj qaidah fiqh yang saya pakai di sini yakni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, di mana memang pernikahan itu adalah sebuah kemaslahatan bagi semua umat Islam. Akan tetapi setelah pernikahan itu jika terjadi dampak negatif yang mungkin akan terjadi, maka darul mafasid, meninggalkannya itu adalah lebih baik daripada melaksanakannya. Seperti itu. Lanjut.
Di sini saya mengambil teori dulu, maksudnya saya mengambil prinsip asal hukum pernikahan dini yang pertama yakni pernikahan dini dipandang sah menurut Majelis Ulama Indonesia apabila la dharara ba'da nikahi mubakar, tidak terdapat kemudaratan setelahnya. Akan tetapi berbaliknya haram apabila kaunud doror setelah nikahil mubakar, seperti itu. Lanjut. Tahlil maudhu. Kesimpulannya di sini bahwasanya berdasarkan teori tadi dan beberapa cuplikan tadi dan sebagai pendukung kaidah fiknya, saya memutuskan bahwa pernikahan di usia dini saya hukumi makruh. Kenapa seperti itu? Memang pada dasarnya hukum pernikahan bisa dianggap sah selama terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun apabila setelah pernikahan itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi, maka untuk kehati-hatian saja nikah di usia dini saya hukumi makruh, seperti itu. Didukung selanjutnya limadha li'anna hadzal bahtha, dari pembahasan saya didukung oleh salah satu kaidah fik yang berjudul al-khuruj minal khilafi mustahabun. Jadi saya keluar dari pembahasan tadi dari sah dan haram, seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya memaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba judulnya tadi. Judulnya apa? Ta'thirudz zawajil mubakkar. Apa itu ya, kok enggak tahu saya judulnya. Bahasa Indonesianya saja. Pengaruh pernikahan usia dini terhadap kesehatan psikologis dan biologis berdasarkan syariat Islam. Sekarang yang dimaksud dini itu usia berapa kalau di Indonesia? Kalau dalam Bappenas atau UNICEF itu sudah disebutkan bahwasanya pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang remaja yang masih di bawah umur 16 tahun. Oh, berarti di bawah 16 itu dikatakan iya, masih belum belum usia cukup dini umur. karena pada umur tersebut seseorang itu organ dari reproduksinya itu masih belum matang secara sempurna. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan iritasi, infeksi, Terima hingga kasih. gangguan organ. Kemudian Seperti tadi sampean usulnya pakai maslahah. Coba ungkapkan maslahah-maslahah yang akan terjadi ketika seseorang itu menikah di usia dini. Kenapa Ustadz? Bisa Apa diulang? saja kemaslahatannya? Kemaslahatannya. Jadi kalau jenengan tanya apa saja kemaslahatannya, sebenarnya ini bisa berbalik terhadap materi saya, seperti itu Ustadz. Tapi saya sebutkan saja kemaslahatan yang mungkin akan terjadi setelah pernikahan usia dini itu bisa mungkin mengurangi perzinahan, seperti itu. Karena banyak dari kita-kita yang masih belum tahu syariat sudah keburu menikah, seperti itu. Jadi mungkin untuk terima kasih, baik sekali, dan kami rasa cukup, dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pendemonstrator selanjutnya, sebagai penanya wajib pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irfan Husaini, Magister Ekonomi selaku Musdir Mahat Ali Marhala Ula. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tegang semua ya. Saya pilih nomor tadi belasan, saya coba di awal. Nomor 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, asal Sumeneb, Madura. Lanjut. Di kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Waqaf Poin Telkomsel fi Manduri Makosid Jasir Audah. Waqaf Poin Telkomsel ditinjau dari metode Makosid Jasir Audah, seperti itu. Lanjut. Terkait dengan latar belakang
masalahnya ya ini bahwa sesungguhnya wakaf poin ini membutuhkan penelitian ulang. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan wakaf poin Telkomsel ini sudah sering terjadi di Indonesia. Sedangkan kalau kita merujuk kepada fikih-fikih klasik, maka jawaban yang akan kita jumpai yaitu menurut imam ini boleh, menurut imam ini tidak boleh. Jadinya kita perlu menelaah lebih dalam lagi terkait dengan wakaf poin Telkomsel. Kemudian terkait dengan rumusan masalah yang kami ambil terkait dengan apa sih hakikat wakaf poin. Sedangkan yang kedua yaitu hukum wakaf poin ditinjau dari makosidnya Jasir Audah. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini wakaf poin Telkomsel kalau ditinjau dari fikihnya. Yang pertama, di sini bahwasanya poin Telkomsel statusnya ini adalah janji hibah. Karena poin ini sama sekali tidak mempengaruhi harga. Tujuannya hanya untuk memotivasi pembeli untuk memenuhi target. Ini yang pertama ya, pendekatan yang pertama. Kemudian yang pendekatan yang kedua, hadiah ini termasuk bagian dari barang yang dijual sehingga harga barangnya sudah termasuk harga barang itu artinya harganya satu, Ustaz. Harga barang dan hadiahnya itu satu. Sedangkan yang ketiga, poin semacam ini statusnya sama dengan hibah tawab. Artinya kenapa? Apa sih hibah tawab? Memberi dengan harapan untuk diberi, seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada yang mengatakan wakaf poin Telkomsel ini hukumnya haram secara mutlak. Karena kenapa? Dikarenakan katanya sih kalau kita lihat kepada fatwa di Irak itu katanya ini menjatuhkan perusahaan-perusahaan yang lain, katanya seperti itu. Jadi kesimpulannya dari keempat pendekatan ini, ketiga pendekatan pertama, kedua dan ketiga ini hukumnya sama-sama boleh saja. Jadi apapun statusnya, baik itu janji hibah ataupun hibah tawab, itu hukumnya boleh-boleh saja, Ustadz. Lanjut. Satu kali lagi, klik satu kali lagi. Kemudian terkait dengan metodologi penelitian kami yaitu menggunakan makosidnya Jasir Audah. Salah satu alasan kenapa kami mengambil makosidnya Jasir Audah dikarenakan ini merupakan makosid terbaru. Dalam artian makosidnya Jasir Audah ini menggunakan pendekatan sistem, di mana sistem-sistem yang diajukan oleh Jasir Audah ini ada 6 sistem. Yang pertama, atau biatul itraqiyah liman duwati tasri'il Islam, watak kognitif hukum Islam. Kemudian yang kedua, kulliyatul manduyatu tasri'il Islam, yaitu kemenyeluruhan hukum Islam. Seperti itu, Ustadz. Ini saya jelaskan latar belakangnya Jasir Audah dulu ya, Ustadz. Jasir Audah ini mencetuskan sistem ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, Jasir Audah, faktor yang mempengaruhi mencetuskan metodologi ini yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu dikarenakan dikarenakan tindakan-tindakan ISIS itu, Ustadz. Dan juga dikarenakan pelanggaran-pelanggaran HAM di negara-negara Islam. Itu faktor eksternalnya. Kemudian faktor internalnya ini sangat terikat dengan metode istimbat linguistik, di mana metode istimbat linguistik ini mengurangi tingkat fleksibilitas dan dinamitas hukum Islam, Ustadz. Seperti itu. Lanjut. Lah, ini Ustadz, sebenarnya intinya ada di sini, ada validasi poin sebagai objek wakaf dengan cognitive nature of system. Lah, ini yang sedikit memusingkan, Ustadz. Kan tadi kan ada yang pertama itu kan fiturnya cognitive nature of system. Jadi di dalam sistem ini, di dalam fitur sistem ini, katanya Jasir Audah ini perlu dipisah yang mana yang syariat dan yang mana yang fikih. Karena kenapa? Karena di suatu sisi fanatisme madhab itu. Baik, kata operator tinggal 2 menit lagi, dipercepat. Okay.
Kenapa kok perlu divisa Ustadz? Kalau kita melihat pada fikihnya terkait dengan objek wakaf ini kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sementara kalau kita melihat pada perundang-undangan nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004, itu hukumnya boleh-boleh saja. Baik, langsung kesimpulan Mas. Kesimpulannya dari pendekatan ini kita harus mengkaji ulang dari langsung dari nasnya Ustadz. Sementara ini kan yang kita pahami terkait dengan objek wakaf itu dari para madhab. Di mana madhab ini di suatu sisi menimbulkan fanatisme madhab sehingga timbul perang-perang yang merugikan seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya Saudara Taufik. terkait dengan kesimpulannya ini bahwa sesungguhnya sudah. Ya, saya ingin bertanya sedikit. Ini kan wakaf poin Telkomsel. Cukup menarik materinya, mungkin setara saya yang S2 di Malang ya. Dapat tepuk tangan dulu ya. Saya tertarik di dalam Fathul Qorib. Misalkan ketika masih Tamhidiyah kita belajar wakaf itu harus baqa'u ainihi atau baqa'u ainiha. Sementara kalau wakaf poin itu kan tidak baqa' ainnya. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Gini loh Ustadz. Jadi yang kami pahami dari bakoya ini kan saya katakan tadi kan itu diambil dari kalau dalil umumnya tentang wakaf kan itu Waktu hadis. telah habis. Baik, terima kasih Pak Hidal. Karena waktu yang tidak mengizinkan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk pendemonstrator selanjutnya, sebagai penanya wajib kedua akan disampaikan oleh Ustadzah Itatul Mas'ula Sarjana Pendidikan selaku Musdira Mahat Ali Marhala Ula. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta, berhubung saya lahir tanggal ganjil ya, saya minta nomor 21. Silahkan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Hidayati, alamat Probolinggo, nama wali Mahusen. Baiklah, kami di sini akan memaparkan hasil basul ilmi kami dengan judul Hukmul Mafqudih Inda Madahibil Arba'ati. Yang melatar belakangi judul kami di sini adalah next. Seperti yang telah terjadi di kalangan masyarakat sekarang, banyak keluarga yang merantau seperti suami meninggalkan istrinya hingga bertahun-tahun dan tidak adanya kabar. Sehingga pihak istri di sini mengalami masalah dalam rumah tangga. Next. Dan dengan latar belakang yang telah kami paparkan, maka muncullah dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana status istri yang suaminya mafqud. Yang kedua, bagaimana pendapat 4 madhab tentang menikahi suami yang istrinya mafqud. Next. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini ada 4 pendapat. Yang pertama menurut Hanafi, menurut Hanafi di sini suami dikatakan mati apabila teman sepantarannya mati dan istri bisa menunggu selama 4 tahun 4 bulan 10 hari. Sedangkan menurut Maliki di sini hakim bisa memutuskan kematian suami dan istri bisa menunggu selama 4 tahun 4 bulan 10 hari. Sedangkan menurut Syafi'i di sini tidak memperbolehkan istri menikah sampai benar-benar jelas kematian suami. Dan menurut Hanabila di sini istri menunggu selama 4 tahun 4 bulan 10 hari jika kepergian suami dalam keadaan peperangan. Next.
Dan rumusan masalah kedua kami di sini juga ada 4 pendapat. Yang pertama menurut Hanafiyah. Next. Hanafiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh menikah apabila suami yang hilang tersebut kembali setelah istri menikah, baik diduhul ataupun tidak, maka istri tersebut tetap menjadi istri suami yang pertama dalam hal apapun. Sedangkan menurut Maliki di sini boleh menikah lagi, istri tersebut boleh menikah lagi. Dan jika suami yang pertama tersebut kembali, namun istrinya telah menikah lagi dan belum diduhul oleh suami kedua, maka istri tersebut tetap menjadi suami yang pertama. Akan tetapi jika diduhul di sini ada 2 golongan. Yang pertama, jika suami kedua tidak mengetahui bahwa suami yang pertama masih hidup, maka tetap menjadi istri suami yang pertama. Jika suami yang kedua di sini tidak mengetahui bahwa suami yang pertama hidup, maka hubungan dengan suami pertama gugur. Dan menurut Syafi'i di sini hukumnya tidak boleh menikah lagi. Apabila istri tersebut menikah, maka nikahnya menjadi batal. Dan menurut Hanabila di sini boleh menikah jika suami yang pertama tersebut kembali, dan maka sodaknya itu diserahkan kepada suami yang pertama. Next. Dan manhaj usuli wal qawaidi kami di sini menggunakan tarjih dan dikuatkan dengan adanya kaidah la dororo wala diroro, maksudnya tidak boleh berbuat kemudaratan terhadap orang lain. Sebab sebagai istri di sini mendapatkan kemudaratan sebab kepergian suami. Next. Di sini kami mengarjah pendapat Imam Maliki. Kenapa? Soalnya Imam Maliki di sini pendapatnya lebih unggul dari pendapat-pendapat yang lain dan didukung oleh adanya ayat itu di depan surat Al-Baqarah ayat 231. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu buat Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup menarik ya tentang suami yang hilang. Nah, kira-kira sampean mengangkat judul ini nih memang benar-benar ada studi kasusnya apa enggak? Ada. Coba misalkan di mana? Di kalangan rumah saya juga ada. Banyak para suami hingga bertahun-tahun dan tidak ada kabar gitu. Itu kan perlu dipertanyakan gitu. Oke, dan semisal sudah cukup. Misalkan saya itu punya kasus begini, saya ini adalah seorang istri, kemudian saya punya suami. Suami saya itu misalkan gamer berat ya. Dia suka main ML, main PUBG, hingga akhirnya dia sering ngabaikan saya. Padahal, apalah arti sebuah status jika dia gak pernah ada buat saya gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini, apakah ini suami seperti ini juga bisa dikatakan suami yang mafkud? Enggak. Kenapa? Tidak bisa dikatakan, soalnya suami tetap ada gitu. Cuman nujuduhu kadamihi gitu. Adanya itu seperti tidak ada. Oke, tepuk tangan buat Mbak Idut. Kemudian dari tadi metode usulnya pakai apa tadi? Kenapa? Metode usulnya pakai tarjih ya? Pakai tarjih. Pakai tarjih. Berarti kalau misalkan pakai tarjih otomatis ada ta'arudul adillah. Dari keempat madhab tadi, sampean itu memilih yang mana? Imam Maliki. Imam Maliki. Coba sebutkan lagi alasannya Imam Maliki. Saya kurang jelas tadi. Imam Maliki di sini memperbolehkan istri menikah lagi. Soalnya kenapa? Kan suami di sana udah gak ada kabar gitu. Sedangkan istri di sini membutuhkan perlindungan dari seorang suami. Ada dalil Al-Qur'annya? Ada. Bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsikuhunna diraran litatadu. Waktu dianggap habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk pendemonstrator selanjutnya, sebagai penanya wajib ketiga akan disampaikan oleh Al Ustadz Nurholis Magister Pendidikan
selaku tim penyusun kitab Nubdatul Bayan Pondok Pesantren Bata-Bata. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nomor 5. Karena sekarang kan tanggal 5 ya. Baik, dipersilahkan untuk dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilham Hamdani, asal dari Bondowoso, Nawali Juhaino. Lanjut. Jadi judul TA kami di sini adalah syarah yang berjudul Miftahul Usul, yakni syarah dari Mandumatul Usul karangan Kiai Wahid Zudi. Lanjut. Yang pertama tentang Tarimatul Kitab Mandumatul Usul, yakni kitab usul fiqh yang berupa nadom, terdiri dari 115 nadom. Kemudian kitab ini dikarang oleh Kiai Abdul Wahid Zudi dari bab awal sampai bab nasah. Kemudian karena tidak bisa dilanjutkan, maka dilanjutkan oleh muridnya, yakni Kiai Muhammad Sohi Asyadi. Lanjut. Yang sebelah kiri adalah Kiai Abdul Wahid Zuhdi, yakni juga seorang santri dari Kiai Maimun Zuben Sarang, yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 Masehi. Dan kemudian yang kanan adalah Kiai Muhammad Sohi Asyadi. Tarimatul syarah. Terus di sini syarah yang saya saya beri nama Miftahul Usul, karena yang pertama tabarukan kepada kitabnya Kesahan Mahfud, yakni kitab Thariqatul Usul. Yang kedua Al-Miftah. Kenapa saya beri nama Al-Miftah? Karena agar supaya kitab ini sebagai wasitoh atau perantara lah, untuk memahami dasar-dasar ilmu usul fiqh, terutama di dalam memahami kitab matan itu sendiri. Yang kedua Al-Husul, yakni artinya pencapaian yang bisa dicapai dari mempelajari kitab ini, yakni memahami dasar-dasar usul fiqh dan juga memahami matan yang ada yang berupa nadom ini. Terus fawaid atau keutamaan. Terus yang pertama keutamanya adalah al-maraji minal kitabil mutabaroh. Kami di sini mengambil rujukan dari kitab-kitab yang memang kitab induk yang menjadi rujukan di dalam ilmu usul fiqh itu sendiri. Nomor 2 tahlilul lafzi. Tata cara penulisannya di sini kami memilih tahlilul lafzi agar supaya penjelasan-penjelasan yang ada di dalam matan nazom ini lebih jelas, bisa dipahami. Nomor 2 ikhtilaful ulama. Kami cantumkan di sini perbedaan-perbedaan ulama, baik dalam segi pendapat dan yang sebagainya. Yang keempat, tasimul mabahis min tafasilah, yakni kami beri sub-sub judul agar supaya mudah untuk ditelusuri. Ini tentang pembahasan apa dan pembahasan apa. Terus mungkin hanya ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya mengamati dari penelitian ini, berarti kitab itu dikarang oleh dua musannif ya? Iya. Coba sekarang saya minta gambaran saudara tentang kira-kira dari dua muallif yang mengarang satu kitab. Ini kan hampir sama dengan Tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu kan dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli pertama, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Dan itu muridnya ya, As-Suyuti kan muridnya. Itu juga akan begitu muridnya ya. Muridnya. Nah, sekarang kalau di Jalaluddin As-Suyuti di Tafsir Jalalain itu ada karakteristik dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sekarang coba saudara menjelaskan apa karakteristik dari Abdullah
Abdul Wahid Zuhdi dengan Muhammad Dhahi Ashhadi itu. Terutama dalam masalah taklifnya ini. Ya, artinya pasti ada seperti di tafsir Jalalain itu. Dipersilahkan. Yang pertama yang dari karangan Kiai Abdul Wahid Zuhdi, karangannya ini nadomnya itu lebih kepada lebih sedikit, artinya lebih padat pembahasannya lebih sedikit. Kemudian untuk Kiai Muhammad Shoyi Ashhadi ini bentuk nadomnya itu lebih diluaskan agar berbeda seperti yang ada pada Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Baik, itu dari segi tarkib lafadznya. Kalau dari segi isinya, bobotnya maksudnya. Dalam segi isinya, yang pertama untuk Kiai Abdul Wahid Zuhdi ini lebih simpel, lebih diambil poin-poin pentingnya saja. Kemudian di Kiai Muhammad Shoyi Ashhadi tersebut juga diambil poin-poinnya, akan tapi ditambah beberapa contoh seperti itu. Coba diberikan contohnya. Seperti contohnya seorang yang disebut mufti itu siapa, yakni seorang mujtahid, seperti itu. Al-mufti itu adalah seorang mujtahid. Cukup, iya. Ya, terima kasih. Seperti Nanda ini betul-betul menguasai tentang karakteristik dari pengarang dari kitab itu. Ya. Baik, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendemonstrator selanjutnya, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Kusairi, Sarjana Ekonomi selaku dosen akademika Ma'had Ali Nurul Jadid. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya pilih nomor 3. Nomor 3. Silahkan perkenalan dulu, kemudian diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Roshan Fikri, alamat dari Provinsi Bali, nama Wali Sihabuddin. Di sini kami akan menjelaskan hasil akhir dari tugas akhir kami yang berjudul Hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur, dalam artian anak di bawah umur 18 tahun, studi komparatif antara fikih dan undang-undang. Lanjut. Alasan kami mengambil judul TA ini bukan karena kami tidak suka atau lagi membenci kepada orang yang merokok, akan tapi kami memang ingin menegaskan kembali apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya jual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun itu dilarang. Lanjut. Kemudian di sini kami tampilkan beberapa pandangan fikih terkait dengan rokok. Yang pertama adalah ada ulama yang memperbolehkan, kemudian ada ulama yang melarang penjualan rokok, kemudian ada ulama yang memakruhkan terhadap rokok. Lanjut. Kemudian di sini kami menggunakan dua pisau manhaj. Yang pertama adalah manhaj usuli, kami menggunakan maslahah mursalah, di mana yang kita ketahui bersama, maslahah mursalah adalah maslahah yang mengiringi syariat, akan tetapi tidak ada dalil yang menegaskannya. Kemudian untuk manhaj qawaidi sendiri kami menggunakan darul mafasid muqaddamun, maaf itu ada kesalahan penulisan, muqaddamun ala jalbil masolih, seperti itu. Kemudian dari latar belakang yang sudah kami jelaskan, kami memunculkan dua permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun menurut undang-undang, dan bagaimana hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun, studi komparatif antara fikih dan undang-undang. Lanjut. Yang pertama, bagaimana hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun menurut undang-undang. Seperti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun adalah tidak boleh atau dilarang. Lanjut.
Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun? Studi komparatif antara fikih dan undang-undang. Yang pertama, pandangan fikih terhadap rokok di sini kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada mubah, haram, dan makruh. Seperti itu. Tapi kita fokus ke mubah dan makruhnya saja, haramnya harap ditinggalkan. Kemudian untuk pandangan fikih terkait pandangan undang-undang terkait dengan rokok, maka di sini hukumnya haram. Dari kami pribadi menghukumi penjualan rokok karena di sana ada maslahahnya, maka hukum menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun itu hukumnya dilarang. Lanjut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tampilkan lagi. Ini ada 3 hukum ya di dalam ulama menghukumi rokok. Mungkin perlu dijelaskan alasan masing-masing dari hukum tersebut, yaitu yang haram, mubah, dan juga makruh. Alasan ulama memakruhkan, alasan ulama memubahkan, dan alasan ulama yang mengharamkan. Baik. Dari ulama yang membuahkan sendiri bahwasanya untuk ini dari segi zatnya sendiri, bahwa kita tahu bersama bahan baku utama dari rokok itu adalah tembakau, yang mana di sana dihukumi suci seperti itu. Maka untuk keseluruhannya, maka itu dihukumi suci atau mubah. Kemudian untuk haram sendiri, kita tahu bahwasanya untuk merokok sendiri sudah ada penelitian dari Departemen Kesehatan bahwasanya untuk rokok sendiri itu menimbulkan mudarat. Maka dari sana kita ketahui, dari sana ulama menghukumi bahwa hukum dari rokok itu haram. Untuk makruh sendiri karena dianggap pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Sudah. Kemudian selanjutnya di sini tadi studi komparatif antara hukum fikih dan hukum negara, yaitu undang-undang. Bagaimana hasil dari komparasi 2 hukum tersebut? Dari kami, karena di sini undang-undang menggunakan maslahah, tentunya menggunakan maslahah dalam menghukumi ketidakbolehan menjual rokok kepada anak di bawah umur 18 tahun. Bahwasanya kita tahu bersama di dalam merokok itu tergantung zat-zat adiktif yang sangat berbahaya, terutama bagi orang yang usianya di bawah 18 tahun itu lebih rentan terkena anggaplah katakanlah penyakit seperti itu. Maka Waktu di sana dianggap cukup. Terima kasih atas kurang jawabannya. lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendemonstrator selanjutnya yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Ainul Yakin Magister Ekonomi selaku dosen akademika Ma'had Ali Nurul Jadid. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta nomor 20 sudah. Oke, Fitriatul Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitriatul Hasanah, putri dari Bapak Muhammad, alamat Pamekasan, Madura. Lanjut. Kami di sini akan memaparkan bahsul ilmih kami dengan judul Tahlilus syurut allati syaratatha az-zaujatu ala zaujiha qabla zawat, yakni analisis syarat yang diajukan istri terhadap suami sebelum adanya pernikahan. Lanjut. Yang melatar belakangi judul tersebut adalah adanya pernikahan di usia dini, lebih-lebih di kalangan pedesaan, yang mana sebagian dari mereka ada yang menikah dalam proses pendidikan, dan bagi mereka yang masih peduli terhadap pendidikannya, mereka menikah dengan mengajukan syarat-syarat tertentu dengan tujuan agar mereka bisa tetap menjalani proses pendidikan tanpa pernikahan yang dilakukan mengganggu terhadap proses pendidikan tersebut. Latar belakang yang kedua adalah adanya tolak yang disebabkan oleh adanya poligami. Lanjut. Dari latar belakang tersebut muncullah 2 musykilatul bahthi. Yang pertama, bagaimana kriteria syarat sahih dan syarat fasid dalam pernikahan menurut madzhabul arba'ah. Yang kedua,
Bagaimana pendapat Madzhabul Arba'ah mengenai syarat yang diajukan istri terhadap suami sebelum pernikahan? Yang mana pada rumusan masalah yang kedua kami hanya membahas tentang 2 syarat, yakni syarat untuk tidak muwatte pada waktu yang ditentukan, yang kedua syarat untuk tidak berpoligami. Lanjut. Sebelum itu penting kiranya memahami apa yang dimaksud asyurut fi nikah di sini, yakni syarat yang diajukan salah satu mempelai dengan tujuan tertentu yang mana syarat tersebut disebutkan pada saat ijab kabul. Lanjut. Menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai kriteria syarat sah dan syarat fasid, menurut Madzhabul Arba'ah, fuqaha bersepakat bahwasanya yang dimaksud syarat sahih dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan muqtadal aqdi atau tuntutan akad, eksistensi akad, dan tidak menghilangkan terhadap hukum-hukum syariat. Sedangkan syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan muqtadal aqdi atau ada larangan langsung dari syariat. Dalam hal ini, fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat yang tidak sesuai dengan muqtadal aqdi serta tidak menghilangkan terhadap asas-asas dalam pernikahan, akan tetapi di dalam syarat tersebut mengandung manfaat yang kembali ke salah satu mempelai. Lanjut. Dari perbedaan tersebut mengenai syarat yang tidak sesuai dengan muqtadal aqdi akan tapi ada manfaat yang kembali ke salah satu mempelai, Hanafiyah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang bulughah, sia-sia. Malikiyah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang makruh. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang batil, dan yang terakhir Hanabilah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang sahih. Lanjut. Dari berbagai perbedaan tersebut kami condong terhadap pendapat Hanabilah karena dalil yang disebutkan Hanabilah kami anggap lebih kuat. Lanjut. Menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai syarat untuk tidak muwatte pada waktu tertentu dan syarat untuk tidak berpoligami, fuqaha juga berbeda pendapat, yang mana dapat kami ringkas. Menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang fasid, sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk syarat yang sah dan wajib dilaksanakan. Lanjut. Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut kami condong terhadap pendapat Hanabilah karena dalil yang disebutkan Hanabilah kami anggap lebih kuat. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, kemudian athar atau pengaruh dari hukum ini terhadap pernikahan itu apa? Ya. Pengaruhnya? Sesuai dengan latar belakang kami, karena ada juga di kalangan kami yang mereka tertuntut untuk menikah akan tetapi masih ingin belajar. Jadi mereka mengajukan syarat tertentu, artinya seperti tidak muwatte pada waktu yang ditentukan selama masa belajarnya. Ini sangat berpengaruh baik terhadap mereka, begitu. Jadi mereka tetap bisa fokus terhadap pendidikannya dulu. Oke, kemudian lalu apakah sama implikasinya kalau kemudian seorang laki-laki, seorang zawuj itu juga memberikan syarat kepada perempuan bahwa dek, kamu kalau nikah dengan saya nanti habis nikah jangan minum pil KB ya, gitu, biar cepat punya anak. Ya. Apakah itu juga sama hukumnya dengan maudhu yang kemudian Mbak angkat ini? Itu syarat tersebut dibenarkan, akan tetapi karena syarat tersebut sesuai dengan muqtadul aqdi, jadi dihukumi syarat yang sahih. Oke, kenapa Mbaknya terakhir mengambil ra'yul Hanabila, tidak mengambil ra'yun dari madhab Syafi'i? Seperti yang sudah sampaikan tadi, karena dalil yang disebutkan Hanabilah kami anggap lebih kuat daripada yang lain. Oke, terima kasih. Ya, mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk pendemonstrator selanjutnya sebagai penanya wajib ke-6, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Abdul Basit, Magister Tafsir Hadis selaku dosen akademika Ma'had Ali Nurul Jadid. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor terakhir 27. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Royani, alamat Situbondo, putri tunggal dari Bapak Mustalha. Next. Di sini kami memiliki judul TA, yakni An-Nikahu Internet Inda Syariatil Islamiyah Khilalu Fitrati Kufitis Asyar, yakni pernikahan
via online menurut pandangan syariat Islam di masa COVID-19. Next. Alasan kami mengambil judul tersebut ada dua, yakni tanmiyah. Yang dimaksud tanmiyah di sini adalah berkembangnya suatu ilmu teknologi, yang mana meningkatnya sebuah ilmu teknologi yang seharusnya mempermudah aktivitas manusia, namun pada era COVID-19 malah menjadi maraknya sistem jual beli dan hingga bahkan nikah online. Kemudian masih bisa memungkinkan untuk menggunakan taukil qabul, yang mana taukil qabul tersebut dianggap lebih absah daripada pernikahan online yang hanya bergantung pada jaringan internet. Next. Di sini kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yakni kaifatan terus syariatul islamiyah ilan nikah, bagaimana pandangan syariat Islam mengenai nikah. Kemudian yang kedua, ma huwa nikah ibrul internet inda syariatul islamiyah khilalu fitratiku fitis asyar, apa yang dimaksud pernikahan via online menurut syariat Islam di masa COVID-19. Next. Metode penelitian yang kami ambil di sini yakni al-maslahah, yang mana al-maslahah merupakan suatu kebaikan. Sedangkan menurut usul fiqh, al-maslahah merupakan suatu hal yang dapat menjaga dan terpeliharanya suatu maqasidus syariah. Yang dianggap sebagai maslahah di sini memiliki tiga hal, yakni al-maslahah mu'tabaroh, maslahah mursalah, dan maslahah mulwo. Kemudian dikuatkan dengan sebuah kaidah, yakni al-aslu fil abdo at-tahrim, ma la yuhtatu fil bai'i yuhtatu fin nikahi. Asal dari sebuah kehormatan adalah keharaman. Dan yang kedua yakni sesuatu yang tidak perlu kehati-hatian dalam jual beli, perlu kehati-hatian dalam pernikahan. Jadi perlu kehati-hatian dalam pernikahan. Next. Kemudian menjawab permasalahan yang pertama yakni nadrus syariatul islamiyah ila nikah, bagaimana pandangan syariat Islam mengenai nikah. Pernikahan merupakan akad dari dua orang yang mana sebelumnya tidak halal mewati menjadi halal mewati dengan lafadz inkah atau tazwij. Next. Kemudian permasalahan yang kedua yakni nadrus syariatul islamiyah fin nikahi imrul internet khilalu fitratiku fitis asyar bil maslahah. Pandangan syariat Islam mengenai nikah via online di masa COVID-19 dengan maslahah. Di sini kami menemukan dua pendapat, yakni yang memperbolehkan dan yang mengharamkan. Yang memperbolehkan di sini adalah pendapatnya Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Beliau berpendapat bahwasannya pernikahan via online dianggap diperbolehkan karena ittihadul majlis itu bukan merupakan ittihadul makan, melainkan ittihadul zaman awil waktu. Kemudian yang mengharamkan yakni di sini ada Syekh Alauddin dan Syekh Tajuddin. Keduanya berpendapat bahwasannya pernikahan via online dianggap haram karena tidak ittihadul majlis. Karena ittihadul majlis di sini merupakan ittihadul zaman awil makan, Next. Kemudian hasil dari penelitian TA kami yakni dianggap batil karena tiga alasan. Kedua, saksi tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat secara langsung terhadap pernikahan ijab dan qabul. Yang kedua, tidak satu majelis karena yang dianggap satu majelis merupakan satu tempat. Dan yang ketiga, wajib dalam pernikahan wajib menggunakan lafadz yang sharih. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan via online dianggap lafadz kinayah. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bertanya dari dua pendapat ulama tadi. Nah ini, ada yang mengatakan jawaz dan ada yang mengatakan haram dengan alasan-alasan rasionalnya seperti itu. Kira-kira dari dua pendapat ini alasan teksnya itu apa? Apakah Al-Quran, hadis atau qiyas, ijma atau gimana? Dipersilahkan. Di situ kami menemukan sebuah jawaban dari kitab Fiqhu Adillatuhu, yang mana Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili tidak langsung berpendapat secara rinci mengenai via internet karena pada masa beliau tidak ada online ini. Jadi di sana hanya dijelaskan bahwasannya ittihadul majlis tersebut merupakan ittihad zaman awil wakti. Kemudian yang selanjutnya Syekh Alauddin atau Syekh Tajuddin dan Syekh Tajuddin tersebut
berpendapat sebaliknya begitu. Iya. Berarti di dalam kitab itu tidak disebutkan istimbat hukumnya ya? Tidak. Berarti tugas selanjutnya setelah ini adalah mencari istimbat hukum dari dua hukum itu ya. Ya sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk pendemonstrator selanjutnya akan diberikan kepada seluruh para hadirin dan para tamu undangan. Kepada yang berkenan dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari Putri Imaba Probolinggo, saya ingin langsung request nama, tidak apa-apa ya kan ya? Mungkin langsung saudari Siti Fatimah, dipersilahkan. Nomor 25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Siti Fatimah, alamat nama Wali Abdul Mu'im. Next. Nah, kami di sini akan mempresentasikan TA kami yang berjudul Pernikahan Tanpa Wali dalam Pandangan Ijtihad Maqasidi Yusuf Qaradawi dan Relevansinya Terhadap Konteks Keindonesiaan. Yang melatar belakangi kami untuk membahas judul tersebut adalah adanya perbedaan masyarakat tentang perwalian dalam pernikahan. Meskipun notabene masyarakat Indonesia bermadhab Hanafi, akan tapi ada pula masyarakat Indonesia yang menganut maksud kami meskipun notabene masyarakat Indonesia bermadhab Syafi'i, akan tapi ada pula masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Hanafi untuk melegalkan pernikahan tanpa wali. Nah, dari latar belakang tersebut kami merumuskan dua permasalahan, yakni yang pertama, bagaimana hukum nikah tanpa wali dalam pandangan ijtihad Maqasidi Yusuf Qaradawi. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansinya hukum nikah tanpa wali dalam pandangan ijtihad Maqasidi Yusuf Qaradawi dengan konteks keindonesiaan. Dan dalam permasalahan ini kami menggunakan ijtihad intiqai, yakni dengan cara mentarjih kaul-kaul ulama klasik dengan mengambil pendapat yang lebih kuat dan yang lebih relevan untuk digunakan pada saat ini. Dalam permasalahan hukum nikah tanpa wali di sini ulama berbeda pendapat. Ulama jumhur berpendapat, yakni Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwasanya wali merupakan rukun di dalam pernikahan. Sehingga pernikahan yang tidak dihadiri oleh walinya hukumnya adalah batal. Berbeda halnya dengan ulama Hanafi yang berpendapat bahwasanya wanita yang hurriyah, balighah dan rasyidah boleh menikah dengan tanpa wali. Next. Setelah kami analisa, hukum pernikahan tanpa wali dalam pandangan ijtihad Maqasidi Yusuf Qaradawi adalah tidak boleh. Karena kenapa? Karena di sini dikhawatirkan wanita yang menikah dengan tanpa walinya dikhawatirkan akan menikah dengan mahramnya. Seperti dia menikah dengan saudara rodoknya yang mana dia tidak mengetahui bahwasannya laki-laki tersebut adalah saudara rodoknya. Kemudian alasan yang kedua yakni dikhawatirkan adanya perpecahan antara si wanita dengan keluarganya. Seperti dia ingin menikahi laki-laki yang non muslim atau laki-laki yang tidak disenangi oleh keluarganya. Hal ini sesuai dengan
kaidah fikih yang berbunyi asyai' idza azma qadruhu syutida fihi wa kathurat syurutuhu. Begitu. Next. Dan hal ini juga didukung oleh dalil nas, yakni surah Al-Baqarah ayat 232 yang mana khitab pada ayat tersebut tertuju kepada wali nikah, dan didukung oleh hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwasanya pernikahan wanita yang tidak mendapatkan izin dari walinya adalah batal, dan juga didukung dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau perempuan lainnya. Next. Hal ini sesuai dengan al-maqasidut daruriyah. Bagi penanya diharap untuk melaksanakan tanya jawab. Nah, dianggap cukup sebentar. Ada beberapa pertanyaan dari saya, mungkin lebih ke judulnya terlebih dahulu. Mengapa sampean mengambil ijtihad Yusuf Qaradawi? Ya, karena di sini ijtihadnya Yusuf Qaradawi ini merupakan ulama yang moderat begitu. Menggunakan metode ijtihad apa? Menggunakan metode ijtihad apa? Yang intiqai. Yang intiqai. Di sini hukmun nikah bila waliyin. Maksud dari bila waliyin ini seperti apa? Tanpa wali kan? Bila waliyin tanpa wali. Apa walinya ndak ada? Apa walinya di tempat lain? Apa kawin lari? Atau nikah secara online nggak ada walinya? Kan masih ambigu ya. Mungkin lebih diperjelas lagi dimaksud dengan nikah bila wali seperti itu. Ya, di sini yakni yang dimaksud dengan pernikahan tanpa wali di sini yakni pernikahan yang tidak dihadiri oleh walinya, sementara walinya tersebut ada akan tapi tidak mau menghadiri pernikahan anaknya karena dia tidak merestui hubungan antara anak tersebut dengan laki-laki tersebut. Waktu dianggap cukup. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.